Inti kapitalisme kan tadi sudah dijelaskan, ya, yaitu dasarnya adalah interest, mengejar bunga, yang penting keuntungan menumpuk, tidak ada batasan untuk kepemilikan individu sebebas-bebasnya. Perusahaan kalau sudah besar dalam sistem kapitalisme itu cuma satu, yaitu bagaimana memperbesar terus, dan kalau perlu menguasai ekonomi yang lain, kemudian mencaploknya, sehingga muncullah gejala yang disebut dengan apa? Konglomerasi. Orangnya konglomerat, ya, gejalanya, fenomenanya konglomerasi, penguasaan untuk menguasai ekonomi sebesar-besarnya dan mencaplok perusahaan-perusahaan kecil, kan gitu. Nah, dalam seluruh sistem kapitalisme ekonomi, bank memang menjadi pusat perputaran uangnya, mesin uangnya bank. Dari situ ada bunga. Nah, yang kontroversial di masyarakat Islam, apakah bunga bank itu haram atau tidak? Ya, sebagian sangat keras bunga bank itu haram. Kemudian berdakwah di mana-mana tentang haramnya bunga bank karena dianggap riba itu aja, ya. Jadi saya ulangi lagi tadi, semua ulama mengharamkan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Riba itu jelas haram. Tidak ada ulama yang kontroversi beda pendapat, enggak ada. Ya, semua ulama mengharamkan riba, tapi tidak semua ulama mengharamkan bunga bank, karena bunga bank terbagi dua, ada yang memandang itu sebagai riba, ada yang memandang itu sebagai bukan riba. Di mana persoalannya? Di bunga itu, dari mana? Gitu. Ya, yang mengatakan riba dan bukan itu. Nah, ada teman saya, doktor di Fakultas Usuluddin, menulis disertasi. Menarik disertasinya, saya pun ikut diskusinya, membandingkan apakah sistem ekonomi riba itu yang diterapkan pada masa jahiliyah sama enggak dengan ekonomi modern yang dipraktikkan oleh bank-bank modern konvensional sekarang. Kesimpulannya yang menarik, beda sekali. Jadi di zaman jahiliyah, ya, zaman Rasulullah, yang menjadi inspirasi sumber pengharaman riba. Kenapa riba diharamkan? Karena prakteknya persis seperti rentenir sekarang. Nah, kalau rentenir, ulama nggak ada yang berpendapat semuanya haram karena ribanya jelas. Itu praktek riba. Rentenir itu meminjamkan uang kepada masyarakat. Ya, yang disebut bank apa di masyarakatnya? Bank emok. Ya, bank emok, karena meminjamkan uang, masyarakat kumpul di halaman rumah sambil duduk aremok. Lalu dikenalkan, ditawarkan ada pinjaman murah, gampang, cuma bunganya besar. Dan kalau tidak sanggup membayar dalam jangka pendek, nanti bunganya bertambah lagi. Ya, misalnya sebulan misalnya 2%. Ya, itu kalau 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan tidak sanggup bayar, jadi 4%, tambah lagi, jadi 6%. Terserah dia aja yang menentukannya. Akhirnya sangat menjerat dan menyiksa masyarakat. Nah, di zaman jahiliyah juga, dari penelitian teman saya itu sama begitu, ya. Jadi di zaman jahiliyah itu ada tradisi meminjamkan uang, kalau tidak sanggup membayar dalam sekian waktu yang dijanjikan atau sesuai perjanjian, nanti modalnya pun menjadi berbunga. Sudah ada bunganya, modalnya pun berbunga, akhirnya menjadi bunga berbunga. Itulah yang oleh Al-Quran disebut ada'afan mudha'afan dalam ayatnya, bunga berbunga. Nah, haramnya riba itu di situ, itulah riba, di mana satu pihak, yaitu peminjam uang, seenaknya sepihak menentukan keuntungan, sedangkan yang diberi pinjaman mengalami kerugian, bahkan tercekik oleh sistem pinjaman seperti itu. Pertanyaannya, apakah bank seperti itu? Enggak. Ulama yang menganggap bunga bank bukan riba, ya, alasannya karena di bank itu sistemnya modern, sesuai perjanjian. Perjanjiannya tertulis rapih dan lengkap. Transaksi perjanjiannya sangat lengkap. Ada asuransi. Kalau tidak sanggup membayar, ada pendekatan, dicari solusi bersama-sama. Mungkin dicicil
flat tetap tidak berbunga lagi, mungkin ada solusi lain dan sebagainya. Intinya memberikan kemudahan solusi bagi peminjamnya itu. Kalaupun barang disita, jaminan misalnya rumahnya pun dijual bersama-sama dengan keridoan atau keterpaksaan. Kalau terpaksaan ya karena aturan dan hukum, kalau keridoan ya karena kesadaran ingin membayar hutangnya. Disitulah sebagian ulama yang menganggap bank itu bukan riba, dia membolehkannya. Yang mengharamkan, pokoknya bank itu ada kelebihan bunga entah dari mana, mungkin dari sumber-sumber yang haram, yang tidak benar secara syariat, itu haram, jelas riba. Sampai banyak gerakan-gerakan anti riba, komunitas anti riba, bagus sekali. Tapi mengharapkan riba nanti dulu, bukan mengharapkan riba, mengharamkan bunga bank maksudnya sebagai riba nanti dulu. Karena para ulama berbeda pendapat soal ini. Ulama-ulama dunia, saya ada artikelnya, saya simpan panjang sekali, ulasan tentang beda pandangan dua jumhur ulama yang membolehkan dan tidak membolehkan bunga bank. Dasarnya satu aja, yang satu kelompok memandang itu riba, kelompok lain memandang itu bukan riba. Di situ saja persoalannya. Lalu bagaimana sikap kita? Tinggal mengikuti mana yang sesuai dengan rasio pikiran dan kecenderungan hati kita. Yang penting tahu alasannya. Itu saja. Karena masalah fikih itu soal dalil, ya. Mana yang lebih kuat, ya sudah, itu ambil sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Dalam masalah fikih itu begitu. Yang kedua, mengharamkan atau menganggap bank sebagai riba kemudian haram itu banyak konsekuensinya. Sekarang itu hampir tidak ada, ya, aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk muslim, termasuk kita, yang tidak menggunakan bank, yang tidak melalui bank. Cing, bayar SPP pakai apa? Pakai bank. Kamu tuh IAIN, baheula temannya. UIN, Universitas Islam, tapi memakai bank. Ya banknya bank syariah, tapi bank syariah banyak kritik belum menjadi bank syariah betul, yang betul. Sama dengan bank konvensional, nggak ada bedanya. Tetap saja ada yang menganggap riba, ada yang menganggap bukan, karena sistemnya dorobah dan wadiah, ada nitip, ada bagi hasil. Beda dengan bank konvensional. Satu lagi yang sangat penting adalah orang yang menabung di bank itu kan tidak semua, bahkan mayoritas, kebanyakan motivasinya bukan untuk mencari bunga, bukan. Coba saya tanya kamu semua, punya rekening di bank itu untuk apa tujuannya? Kamu dapat kiriman dari orang tua 500, 1 juta, 2 juta. Tujuannya untuk mencari bunga bukan? Bukan. Hanya sebagai media transaksi keuangan kita sehari-hari, untuk jajan, keperluan, makan, beli buku, ya, beli barang, untuk keperluan sehari-hari. Dan sangat mudah dengan media transfer. Jarang orang yang masyarakat biasa itu tujuannya untuk mencari bunga, nggak ada. Paling-paling para pengusaha yang modalnya miliaran bisa mencari bunga di situ. Dan orang juga mencari bunga sebetulnya bukan dari rekening bank, tapi ke deposito yang lebih aman, yang tujuannya memang untuk mencari bunganya. Tapi di rekening bank, orang kebanyakan hanya untuk sebagai transaksi keuangan sehari-hari, bukan untuk mencari bunga. Ini yang kemudian juga semakin melemahkan anggapan bahwa bunga bank itu haram. Betul enggak? Kita punya uang di rekening untuk belanja, beli barang, bayar UKT kuliah, ya. Kemudian para karyawan sebagai payroll, ya, gajinya masuk ke dalam rekening bank. Ketika gaji masuk ke rekening bank, apa tujuannya? Untuk mencari bunga? Bukan, nggak ada kan? Iya, langsung diambil, dipakai, digunakan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari. Diberi ke anak, diberi ke istri untuk belanja rumah tangga. Itu yang semakin melemahkan anggapan bahwa bunga bank itu haram. Begitu. Jadi segala sesuatu dalam Islam tergantung niatnya. Innamal amalu binniyat, kan begitu. Kemudian begini satu lagi, dalam masalah khilafiyah itu kan artinya beda pendapat, beda pemikiran, beda pandangan dari banyak orang. Artinya kalau
sebuah masalah itu khilafiyah bukan masalah mutlak, bukan masalah pokok, bukan masalah usuluddin. Makanya dalam masalah khilafiyah jangan suka mutlak-mutlakan. Orang yang mutlak-mutlakan dalam masalah khilafiyah, pertama kurang ilmu, kedua kurang gaul, kurang piknik. Begitu. Ambil mana argumennya yang paling kuat, dasarnya yang paling kuat, pegang itu ya sudah, jalankan masing-masing. Tidak usah ingin mengoreksi, membetulkan yang lain, apalagi menyamakan pandangan. Nggak perlu. Khilafiyah itu alaminya itu beda pendapat. Jadi jangan terlalu gatal ingin mengoreksi orang lain, membetulkan orang lain. Nggak perlu. Khilafiyah itu intinya sendiri adalah perbedaan, maka perbedaan ini harus ada. Jadi dalam masalah khilafiyah jangan suka mutlak-mutlakan. Orang yang memegang mutlak masalah khilafiyah adalah orang yang kurang paham dengan agama. Itu. Walaupun dia seperti komitmen dalam beragama, bank itu haram, dia tinggalkan secara mutlak, padahal itu masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah itu artinya bisa dipilih mana argumen yang paling kuat, alasan yang paling kuat sesuai dengan kondisi, kenyataan, fakta yang kita rasakan, kehidupan yang kita jalani, supaya tidak jadi repot. Itulah fleksibilitas dari khilafiyah. Jelas ya? Intinya manusia modern sekarang tidak ada yang bisa lepas dari perbankan, ya, jasa bank, peran bank untuk memudahkan transaksi perputaran keuangan, aktivitas keuangan modern. Ya. Nah, sedangkan respon terhadap bunga bank konvensional, muncullah bank-bank syariah sebagai upaya islamisasi ekonomi.